Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan tutorial cara estimasi untuk data profit. Di sini saya sudah mempunyai data mengenai investasi, gender, usia, gaji, dan pekerjaan. Jadi kita ingin menganalisis pengaruh dari beberapa variabel ini terhadap kecenderungan seorang dalam melakukan investasi. Gender di sini 0 itu wanita dan 1 adalah pria. Usia ya ini angka usianya, umurnya berapa tahun, lalu ada besaran gaji yang dia terima, lalu ada pekerjaan 1 dan 0. Oke, selanjutnya data ini kita masukkan ke Eviews. Seperti biasa, masukin saja seperti yang sudah saya kasih tahu caranya. Diklik kanan open with Eviews, langsung masuk ke sini. Setelah itu teman-teman bisa melakukan quick estimate equation. Lalu metodenya ini kita ganti ke binary. Ini ya, pilih binary choice untuk logic, profit, dan extreme value. Kita klik. Lalu kemudian kita masukkan variabel-variabelnya di sini. Karena tadi variabelnya yang ingin kita analisis adalah variabel Y-nya investasi, dependennya investasi. Jadi sama kayak regresi biasa ya, variabel Y dulu di depan. Maka di sini kita ketik investasi dulu. Investasi spasi C spasi, lalu masukkan variabel independennya. Ini terserah, nggak usah urut, nggak apa-apa. Tapi kalau kita mau mengikuti urutannya seperti di Excel ya, gender, usia, gaji, pekerjaan. Gender, kemudian usia, gaji, pekerjaan. Gender, usia, gaji, pekerjaan. Ya. Binary estimation metodnya profit. Kita klik. Untuk optionnya kita biarkan default seperti ini. Kemudian kita klik OK. Ini adalah hasil estimasi Eviews metode profit ya. Setelah itu teman-teman bisa copy ini semua. Kita kopikan. Oke. Masukkan ke sini. Bentar ya. Nah, setelah itu dari hasil estimasi ini kita bisa menarik beberapa hal. Yang pertama itu kita bisa melakukan uji kelayakan model. Nah, uji kelayakan model ini kita uji apakah model untuk profit ini layak atau tidak. Maka H0-nya itu model tidak layak, H-nya adalah model layak. Lihatnya dari mana? Dilihatnya itu dari prop LR statistik ini ya. Dilihatnya dari prop LR statistik. Diketahui nilainya itu kan 0,00, lebih kecil dari alfa gitu ya, alfa 5%. Maka keputusannya adalah tolak H0. Sehingga dapat disimpulkan kalau kita menolak H0 maka yang dipakai kan HA. Maka dari uji kelayakan model ini diketahui modelnya itu layak ya, karena menolak H0. Setelah uji kelayakan model, selanjutnya adalah kita bisa menggunakan koefisien determinasi McFadden R-square. Kita bisa lihat di sini R-square-nya itu di sini sebesar 0,068 ya, 0,068. Maka 0,068 gitu kan. Jadi sebesar 6,8%. Itu variasi dari investasi bisa diwakili oleh variabel gender, usia, gaji, pekerjaan sebesar 6,8%. Sedangkan sisanya yaitu sekitar 93,2% dipengaruhi variabel lain di luar model, gitu ya. Oke, lalu kemudian setelah koefisien determinasi kita bisa juga melihat persamaan dan interpretasi hasil regresi. Nah,
persamaan dari profit itu bentuknya seperti ini ya. PI dalam kurung YI sama dengan 1, XI sama dengan theta. Nah, baru setelah ini adalah koefisien-koefisien yang sudah diestimasi oleh EFUS. Min 0,864 ini didapat dari C-nya ini. Ya. Lalu kemudian gender 0,614, 0,6139 dibulatkan jadi 4 gitu ya. Dan seterusnya sampai pekerjaan 0,56. Ini pekerjaan. Nah, setelah kita masukkan ke dalam persamaan regresi profit, kita bisa menginterpretasi, misalkan kita ambil gender, dan gender itu adalah laki-laki dan wanita ya, dengan status usia 23 tahun, gaji 2 juta, dan pekerjaan 1. Misalkan gini, kita ingin membandingkan antara pria dan wanita itu apakah ada perbedaan gitu, kecenderungan untuk melakukan investasi itu seberapa besar perbedaan antara laki-laki dan wanita gitu ya. Nah, kita masukin aja gendernya, misalkan itu laki-laki dan misalkan dia wanita, dengan status, dengan usia, gaji, dan pekerjaannya itu dibuat sama, tetap nggak berubah. Maka kita lihat satu-satu kondisi saat gender laki-laki gitu ya. Nah, di sini adalah min 0,864 ditambah 0,614 dikali 1. 1 ini kenapa 1? Karena dia laki-laki. Gender saat laki-laki. Gender saat laki-laki itu variabel dummy-nya itu kan 1. Maka dikalikan dengan 1, yang lainnya juga sama. Dikalikan dengan usia ini 23 ini. Misalkan tadi kan kita misalkan usianya 23 tahun ya. Teman-teman bisa terserah usianya berapa tahun gitu. Misal 23 dimasukin dikali 23, lalu kemudian gaji sebesar 2 juta, di sini kita masukkan 2, lalu kemudian pekerjaan 1, publik ya masukin aja ke 1 gitu. Setelah itu dikali aja, dihitung biasa matematika, dijumlahkan sehingga hasilnya ini adalah 0,4244. Nah, kemudian ini kan 0,4244. Setelah itu kita mencari di distribusi Z ya, untuk mengetahui berapa sih nilai dari 0,4244 ini. Teman-teman bisa melihat di distribusi Z di sini 0, berapa tadi ya, 0,4244, 0,4, kita cari 0,4 dulu di sini. 0,4 ini 0,42, 0,42 berarti yang ini 0,1628. Maka besarannya itu 0,1628. Nah, ini ya. Ini didapatnya dari melihat ini 0,4244 di distribusi Z, berapa besarnya gitu ya. Yang bawah juga sama. Bawah ini kondisi ketika gendernya wanita. Maka wanitanya pada saat gender diganti dengan angka 0. Kalau tadi kan 1 nih. Ini 1. Sekarang kalau di wanita dia diganti 0. Terus dihitung matematika biasa, dikali biasa, ketemu 0,19. 0,19 kita lihat di distribusi Z juga ketemunya berapa gitu ya. 0,19. Ini 9 ya. Berarti ketemunya ada ini. Nah, ini 0,0753. 0,0753. Nah, ini ya. 0,0753. Nah, dari sini kita bisa mengetahui kalau misalkan dia itu laki-laki, maka probabilitas seseorang melakukan investasi itu sebesar 0,1628. Kalau dia wanita, maka probabilitas melakukan investasi itu 0,0753. Ketika terjadi perubahan gender dari laki-laki ke wanita, ya, dengan asumsi variabel yang lain itu tetap, variabel seperti usia yang lain ini, usia tetap 23, ini juga 23, ya kan? Gajinya 2 juta, ini juga 2 juta yang wanita. Lalu yang prianya misalkan pekerjaannya publik, wanita juga publik. Berarti kan cuma yang berubah itu gendernya aja gitu kan, dari laki-laki ke wanita. Maka probabilitas melakukan investasi itu ya dikurangi aja, 0,0753 dikurangi 0,1628 sebesar min 0,0875 atau turun sebesar 8,75%. Berarti seseorang melakukan ketika seseorang itu bergender laki-laki, dia akan kecenderungan lebih besar dalam melakukan investasi. Probabilitas melakukan investasinya itu lebih besar untuk gender laki-laki daripada probabilitas
melakukan investasi yang dilakukan oleh wanita, gitu maksudnya ya. Berlaku sama jika variabel yang lain yang diubah. Jadi misalkan teman-teman mau ngecek usia sekian dengan usia sekian, probabilitas investasinya itu berapa besar, itu ya gitu juga. Misalkan aja usia berapa, gendernya sama, laki-laki laki-laki, gaji sama, pekerjaan sama, atau mau yang beda itu gajinya ya diganti, yang variabel ininya diganti, pekerjaan ganti. Nah, gitu ya. Nah, jadi begitu aja untuk tutorial estimasi menggunakan profit dan interpretasinya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.